Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Hilda Ramadhani dengan NIM O1A1222272. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi diskusi kelompok kami yang berjudul Cemaran Mikroba Jamur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Hasnawati SSI MSc dari kelompok 13. Baik, untuk anggota kelompok Umi Hasana, Wode Nur Alia, Salsa Okta Priska Bilbinaha, dan Wode Hilda Ramadhani. Baik, untuk poin-poin yang akan kami bawakan, yang pertama itu pengertian cemaran mikroba jamur, yang kedua metode analisis cemaran mikroba jamur, yang ketiga itu cara menentukan hasil cemaran mikroba, poin keempat contoh hasil penelitian pengujian cemaran mikroba, dan yang terakhir poin 5 kesimpulan. Untuk poin materi pertama, pengertian cemaran mikroba jamur. Pengertian cemaran mikroba jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan materi organik. Mereka tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jamur memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin, berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel dari selulosa. Untuk kapang adalah jenis jamur multiseluler yang membentuk hifa dan miselium. Hifa adalah benang-benang halus yang membentuk jalinan yang disebut miselium. Miselium inilah yang sering kita lihat sebagai pertumbuhan kapang pada makanan atau permukaan pelembab. Kapang biasanya tumbuh pada permukaan substrat dan menghasilkan spora untuk reproduksi. Kamir adalah jenis jamur uniseluler bersel tunggal. Meskipun berukuran sangat kecil, kamir memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai proses, termasuk fermentasi. Kamir biasanya berbentuk bulat atau oval dan bereproduksi dengan cara bertunas. Pengertian cemaran mikroba jamur. Syarat cemaran mikroba yang berupa angka kapang atau kamir yang diperbolehkan yakni kurang dari 10 pangkat 4 koloni per gram. Untuk sediaan yang dikemas dalam bentuk semi padat, pernyataan ini tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 32 Tahun 2019 mengenai persyaratan mutu obat tradisional. Kapang dan kamir dapat menghasilkan komponen beracun yang disebut mikotoksin. Racun ini yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit yang terkadang berakibat fatal dan beberapa di antaranya bersifat karsinogenik. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur di antaranya suhu penyimpanan, jangka waktu penyimpanan, dan adanya kontaminan serangga dan kutu dalam ruang penyimpanan. Beberapa faktor yang dapat menghambat proses pertumbuhan jamur dalam proses pembuatan obat tradisional antara lain kelembapan dan suhu tempat penyimpanan bahan baku serta pengaruh periode penyimpanan sebelum proses produksi. Secara umum diketahui pertumbuhan jamur akan lebih cepat dalam lingkungan yang hangat dan lembab. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode analisis cemaran mikroba jamur. Nah, untuk metode analisis cemaran mikroba jamur itu ada 5. Yang pertama itu pemilihan dan pengambilan sampel, kemudian preparasi dan sterilisasi alat dan bahan. Ketiga itu pengenceran sampel, kemudian diinokulasi sampel pengenceran pada media. Yang terakhir itu analisis uji angka kapang dan kamir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan kadar cemaran mikroba jamur. Cara mendapatkan kadar cemaran mikroba jamur. Cara pertama yaitu uji angka lempeng total. Perhitungan yang dilakukan hanya untuk pengenceran dengan jumlah koloni 30-300. Rumus ALT sebagai berikut, yaitu jumlah koloni setiap cawan dikali seper faktor pengenceran. Cara kedua yaitu uji AKK. Hasil suatu pengenceran menunjukkan koloni antara 10-150 koloni. Angka kapang dan kamir pada setiap pengenceran dihitung dengan rumus AKK, yaitu jumlah koloni
faktor pengenceran. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu contoh hasil penelitian pengujian cemaran mikroba jamur. Hasil penelitian diperoleh rata uji angka lempeng total dan pada uji angka kapang kamir hasil perhitungan akhir rata-rata yang disajikan pada tabel 1, yaitu dilakukan 3 kali pengenceran, yaitu 10 pangkat minus 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Dari hasil penelitian menunjukkan perhitungan rata angka lempeng total atau ALT sebanyak 25-255 koloni adalah 3,7 kali 10 CFU per mili. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa daun mimba yang tumbuh di area sekitar kampus Universitas Udaya Jimbaran, Bali memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai bahan baku obat herbal karena tidak melebihi batas persyaratan angka lempeng total atau ALT. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014 adalah 1 kali 10 CFU per mili. Baik, untuk poin yang kelima itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa analisis cemaran mikroba jamur seperti kapang dan kamir sangat penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk obat tradisional. Standar batas cemaran yang diperbolehkan telah ditetapkan oleh Badan POM RI untuk mencegah dampak negatif mikotoksin, termaksud efek karsinogenik. Cemaran ini dapat menghasilkan mikotoksin berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit serius. Metode analisis seperti uji angka lempeng total ALT dan uji angka kapang kamir AKK digunakan untuk memastikan kadar cemaran sesuai standar Badan POM RI dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan jamur seperti kelembapan, suhu, dan jangka waktu penyimpanan. Baik, itulah hasil materi diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.